Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ketemu dengan anak-anak ya. Hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu. Waduh, biasanya Ibu Indah ada temannya loh. Hari ini kok enggak ada ya? Kemana ya guru kita yang cantik? Siapa ya? Ibu Tia enggak ada. Kemana ya? Padahal kita mau sekolah Minggu tuh. Kemana ya? Kok belum ada ya? Bu Tia. Halo Bu Guru. Wah, halo. Selamat hari Minggu. Tadi ditunggu-tunggu dicari-cari kemana ya? Ibu Guru, aku tuh bosan sebenarnya Ibu Guru. Kalau misalnya kita sekolah minggunya di sini terus. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan ke Taman Bunga yuk Bu Guru yuk. Taman Bunga, jauh nggak ya? Udah dekat. Yuk Bu Guru kita jalan-jalan yuk. Yuk, asik juga ya. Kita sekolah minggu di Taman Bunga. Oke. Senang anak-anak? Kita pergi ke Taman Bunga ya? Yuk. Yuk kita ke Taman Bunga yuk. Yuk. Wah, suasananya berbeda ya anak-anak ya? Senang ya? Wah, segar sekali. Ada banyak bunga yang bagus-bagus. Iya. Bunganya cantik-cantik ya Bu. Tuh bunga yang itu cantik ya. Benar. Siapa suka bunga anak-anak? Siapa yang di rumahnya mamanya suka tanam bunga? Cantik ya. Bagus. Bunga itu diciptakan oleh Tuhan. Bolehkah kita petik bunganya? Janganlah, bunga itu kan dia tumbuh. Kalau bisa dipetik, nanti kita aja yang bisa lihat cantiknya bunga. Kalau dia tetap tumbuh, semua orang bisa lihat cantiknya bunga. Benar, jangan dipetik ya. Kita rawat saja, ya kan? Yuk kita mulai sekolah minggu kita. Ayo Bu Guru, untuk memulai ibadah kita, untuk mulai sekolah minggu kita berdoa yuk. Minta tolong Bunda pimpin kita dalam doa. Ayo anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sekolah minggu bersama-sama. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, baik anak-anak juga guru sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ibu Guru, kita bisa lihat cantiknya bunga, indahnya langit, semuanya karena kebaikan Tuhan ya Ibu Guru ya. Benar, Tuhan ciptakan semuanya. Kita beruntung ya Ibu Guru, Tuhan kasih kita mata yang bagus supaya kita bisa melihat. Betul nggak Bu Guru? Ya benar, ya Tuhan yang ciptakan semuanya itu, ya. Dan kita harus pelihara anak-anak, ya. Hati-hati waktu kita memakai tangan kita, memakai mata kita, juga memakai kaki kita. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu pujian yang judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ayo Bu Guru. Yuk kita mulai sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tadi katanya hati-hati gunakan kakimu. Bagaimana ya? Apa kita di rumah diam-diam terus kak? Enggak lah, kita hati-hati gunakan kaki kita. Misalnya nih, ada kadang-kadang ibu tahu di rumah ada anak-anak yang suka tendang-tendang temannya atau tendang-tendang saudaranya di rumah. Itu kan sikap tidak bagus, tidak hati-hati menggunakan kaki kita. Enggak boleh ya? Kaki kan Tuhan pakai untuk jalan, bukan untuk tendang-tendang, bukan untuk berbuat nakal. Benar ya.
Jadi kalau hati-hati gunakan tanganmu macam mana? Kalau hati-hati gunakan tangan kita, berarti tangan kita harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk tepuk tangan gitu ya? Boleh, untuk Nyanyi. tepuk tangan memuji Tuhan kita pakai tangan kita. Pokoknya tangan kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menulis? Boleh, salah satu untuk belajar. Jadi kita pukul ya. Janganlah, sakit lah. Tidak boleh lah. Tidak boleh menyakiti orang lain. Harus saling mengasihi. Peluk begini boleh ya? Jangan lagi corona, Bu. Oh, iya, ya anak-anak ya. Jadi dengan pesannya tadi dari Ibu Guru Tia, jangan kita sembarangan pakai kaki kita, jangan sembarangan pakai tangan kita, cubit kawan, tidak boleh. Tapi kita mau saling Mengasihi untuk memuliakan nama Tuhan. ya. Terus Kita nyanyikan satu buah pujian lagi yuk sebelum kita dengar cerita kita. Kayaknya hari Minggu ini ada yang akan seru deh menyampaikan cerita firman Tuhan. siapa ya? Apa ya? Yo ya, Koko Rio yang akan menyampaikan cerita. Tapi ada panggung bonekanya. Jadi anak-anak jangan kemana-mana, duduk yang manis dulu. Kita nanti mau dengar firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita naikkan satu buah pujian kita yang judulnya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Ayo Bu, kita nyanyikan. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa dulu ya. Sekarang Ibu Tia akan pimpin dalam doa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu dalam doa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami dapat kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mau duduk tenang, mau duduk diam. Bantu kami agar kami dapat membuka telinga kami, terutama kami dapat membuka hati kami Tuhan. Agar apa yang nanti disampaikan oleh Kakak Rio dapat masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak dengar firman Tuhan baik-baik ya. Nanti kita tanya-tanya ya. Oke. Ya. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rio di hari Minggu ini. Nah, tadi sebelum mulai firman Tuhan, Kak Tia dan Kak Bu Indah sudah kasih tahu ya, ada panggung boneka hari ini. Nah, tentang apa ya kira-kira? Mari kita saksikan sebentar lagi. Nah, Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Banyak sekali orang beramai-ramai mengikuti Yesus. Tetapi, lihatlah, ada seorang yang sibuk menoleh kanan, menoleh ke kiri. Siapakah itu? Bajunya tampak kusut dan sobek. Sepertinya orang miskin yang suka minta-minta. Iya, benar. Dia itu bernama Bartimeus, pengemis yang buta. Sudah miskin, dia buta lagi. Pak, permisi Pak. Pak, Bapak mau tanya. Kok saya dengar ramai sekali orang lewat. Ada apa itu Pak? Siapa yang datang ya? Oh, itu Yesus orang Nazaret yang lewat. Yesus yang terkenal itu loh. Hah? Yesus? Tuhan Yesus? Tuhan yang hebat itu kah? Aku ingin ketemu Tuhan Yesus. Tapi apa boleh ya? Aku ini orang buta. Aku ini orang miskin.
Tapi aku mau coba. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Diam, jangan teriak-teriak. Yesus, Iya. kasihanilah aku. Iya, siapa dia itu? Berisik. Ganggu saja. Iya, orang miskin ini. Orang buta itu. Jangan berisik. Anak Daud, kasihanilah aku. Tolong aku Tuhan. Apakah Tuhan Yesus mau mendengar Bartimeus yang miskin dan buta itu? Apa Tuhan Yesus mau mendengar Bartimeus yang miskin dan cacat itu? Suara siapakah itu? Siapakah yang berteriak memanggil saya? Bawalah dia ke sini. Pak, Tuhan Yesus memanggilmu. Hah? Saya akan menuntunmu kepada Tuhan Yesus. Hah? Mari, Pak. Betulkah Tuhan Yesus memanggil aku? Iya. Tolong saya. Tuhan. Tolong saya Tuhan. Ada apa? Tolong saya Tuhan. Sembuhkan mata saya supaya saya bisa melihat Tuhan. Bukalah matamu. Melihatlah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hah? Aku bisa melihat. Benar, aku bisa melihat. Terima kasih Tuhan. Aku sudah bisa melihat. Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan, kemanapun Engkau pergi. Bolehkah Tuhan? Wah, Tuhan Yesus hebat. Dia sanggup menyembuhkan mata orang yang buta itu. Wah, luar biasa ya. Iya, Tuhan itu besar kasihnya, mau mendengarkan Bartimeus yang buta dan miskin. Wah, kalau begitu Tuhan Yesus juga sayang pada aku ya, walau aku kecil dan lemah. Iya nak, benar itu. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Iya, Tuhan Yesus hebat kuasanya. Iya, benar. Hebat Iya, ya. hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Hebat. Nah, bagaimana? Panggung bonekanya sangat menarik ya kan? Tadi ada beberapa karakter ya, beberapa peran ya. Ada Bartimeus, ada Tuhan Yesus, dan ada orang-orang banyak. Nah, adik-adik, kita akan mengenal siapa sosok Bapak Bartimeus. Ya, sosok Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus adalah orang yang satu, buta. Kedua, miskin. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak buta itu seperti apa sih? Buta itu seperti apa? Apakah tidak bisa mendengar? Oh tidak, tapi tidak bisa melihat, betul sekali. Buta itu artinya tidak bisa melihat. Nah, Karyo minta adik-adik di rumah, ya, Karyo beri waktu 5 detik untuk menutup matanya. 5 detik, Karyo akan tutup mata juga ya. 5 detik saja, nanti Karyo hitung, oke? Semuanya tutup mata dulu, tutup mata. Ya, kalau sudah, anggukan kepala. Ya, Karyo akan hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Adik-adik tetap tutup matanya, jangan dibuka ya. Sekarang Kak Aryo mau tanya, apa yang adik-adik rasakan pada saat tutup mata? Ya, apa? Yang pertama, gelap. Iya, gelap sekali. Aduh, tidak bisa lihat apa-apa Kak. Ya betul, gelap sekali. Yang kedua, tidak tenang. Ya betul, tidak tenang. Kalau Kak Aryo takut ya. Oke, sekarang adik-adik boleh buka mata. Nah, sekarang gimana? Beda nggak waktu kita tutup mata dengan buka mata? Iya, jelas berbeda ya. Waktu kita tutup mata kita nggak bisa lihat apa-apa, gelap sekali. Nah, waktu kita buka mata kita bisa lihat apa? Bisa lihat pemandangan yang indah, bisa lihat papa mama, bisa lihat mainan, bisa lihat semuanya ya, warna-warni yang indah ya. Nah, tapi berbeda dengan Bapak Bartimeus. Dia tidak bisa melihat. Bisa bayangin nih, bisa bayangkan ya, seorang Bapak Bartimeus yang dari dulu dia tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat. Bayangkan, coba adik-adik bayangkan, sehari aja nggak bisa lihat, bagaimana rasanya? Pasti gelisah kan?
kalau Karyo kalau misalkan mati lampu di rumah, Karyo waktu kecil waktu umur masih 5 tahun, ya 5 tahun sekitar situ ya, masih segini tuh ya. Nah, kalau udah mati lampu Karyo teriak-teriak, tolong, senter di mana, lilin di mana ya, karena Karyo takut sekali gelap ya. Nah, seperti itu juga yang dialami Bapak Bartimeus ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi berikutnya? Bapak Bartimeus ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus itu sangat terkenal. Seperti kalau zaman sekarang tuh ya, seperti Pak Jokowi. Ya, siapa yang nggak kenal Pak Jokowi? Semua kenal. Ya, kalau presiden datang ya, misalkan Pak Jokowi datang ke Bodok nih misalkan. Ya, pasti orang rame-rame datang tuh dekat ngejar Pak Jokowi. Siapa yang datang? Ya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Dia sangat terkenal. Terkenal dengan apa? Pertama, karena dia hebat. Dia penuh dengan mujizat ya, dia berkuasa atas semuanya. Kedua, dia terkenal dengan apa? Orangnya baik hati, mau mengasihi dengan siapapun. Nah, itu yang Bapak Bartimeus tahu pada saat itu. Nah, pelajaran kita bisa petik hari ini adalah yang pertama, kita melihat iman dari Bapak Bartimeus ya. Iman bagaimana dia benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia, dan yang paling penting adalah Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dia dari dosa. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat besar kuasanya ya. Begitu juga dengan orang yang pada saat itu sangat ramai, dia melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat ya. Bayangkan ya, kalau kita pada Nikit Karyo mencoba bermain apa ya, lorong waktu ya. Kalau Karyo ada pada saat itu ya, melihat Tuhan Yesus, kemudian Karyo melihat seorang buta bisa melihat, itu sangat hal yang luar biasa ya. Bayangkan kalau misalkan ya ada yang misalnya adik-adik punya teman yang tidak bisa jalan misalkan, tiba-tiba ada yang datang terus menyembuhkan, wah tiba-tiba dia bisa jalan. Kira-kira itu hal yang luar biasa nggak? Hal yang luar biasa. Nah, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan sangat berkuasa dalam hidup kita ya. Itu pelajaran yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelajaran yang bisa petik adalah Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kenapa Kak mengasihi semua orang? Nggak mengasihi orang yang baik aja? Ya, karena Tuhan Yesus sangat penuh dengan kasih. Nah, tadi yang beberapa minggu lalu kita pernah belajar ya, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa ya. Di hari ini kita juga melihat Tuhan Yesus mengasihi orang yang buta. Siapa lagi? Kalau misalkan ada teman yang jahat, misalkan teman jahat di sekolah, kira-kira Tuhan Yesus mengasihi mereka nggak? Mengasihi musuh nggak? Kira-kira mengasihi nggak? Ya betul, jelas mengasihi ya, karena Tuhan Yesus bukan Karyo. Kalau misalkan Karyo ya, ada yang mukul tiba-tiba dari belakang, ada yang mukul. Pada saat itu Karyo sangat marah ya. Bisa nggak Karyo mengasihi dia? Bisa, tapi pada saat itu Karyo sempat mungkin sehari 2 hari nggak mau ngomong misalkan ya. Terus misalkan Pak Pendeta dorong Karyo misalkan dari belakang, kira-kira Karyo marah nggak? Marah besar ya. Masa Pak Pendeta dorong Karyo ya kan? Nah, terus akhirnya apa? Karyo benci, akhirnya jadilah dosa ya. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Itu hal yang kita bisa pelajari. Pertama tentang iman, kedua kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, dan yang ketiga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua orang ya. Nah, sekian cerita hari ini. Biarlah adik-adik di rumah boleh saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Kalau misalkan ada teman yang kekurangan secara fisik terutama, misalkan ada teman yang dia jelek, dia pendek, dia hitam misalkan, dia nggak bisa diajak main nih misalkan ya. Nah, disitulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita ajak dia untuk bermain ya, kita ajak dia untuk menjadi teman kita. Oke? Nah, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Kita sudah belajar banyak dari Bapak Bartimeus ya. Kita belajar bagaimana iman Bapak Bartimeus sehingga dia yang buta bisa melihat. Itu suatu hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah banyak belajar dari Bapak Bartimeus bagaimana imannya boleh menyembuhkan Bapak Bartimeus dan boleh menyelamatkan dia dari dosa. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh mempunyai iman seperti Bapak Bartimeus, iman yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga boleh belajar juga seperti Tuhan Yesus, boleh mengasihi satu dengan yang lain, boleh mengasihi teman kami, boleh mengasihi musuh kami, boleh mengasihi orang yang berkekurangan Tuhan. Ajarkanlah kami kasih-Mu Tuhan, berikan kami terus kekuatan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Aduh, tadi anak-anak dengar cerita nggak ya kira-kira ya? Kakak Rio cerita apa ya? Dengar lah, masa tidak dengar? Anak-anak kan hebat. Ya, pasti dengar semuanya. Tadi cerita apa? Coba. Siapa yang bisa jawab, ayo? Cerita apa ya Kak Tia ya? Cerita tentang bapak-bapak yang buta. Oh, siapa namanya ya Bu Guru ya? Ih, Bu Guru sih tahu tapi tak mau jawab. Anak-anak yang jawab ya. Anak-anak yang jawab di rumah ya, bapak siapa tadi ya? Pasti ingat, kan hebat. Ya kan? Hebat semuanya. Bu, tadi bisa sembuh nggak ya bapak yang buta itu ya? Bisa. Bisa. Kan Tuhan Yesus kita hebat. Oh iya, Nah. Tuhan kita, Yesus kita hebat dan dia penuh dengan cinta kasih. Iya. Kalau misalnya orang hebat tapi tidak ada cinta kasihnya, cuma Ya. harus hebat tapi penuh dengan cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Baru dua jempol. Gimana? Iya. Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Saya sih mau Bu Guru jadi anak hebat yang penuh cinta kasih. Ya. Ibu Ida juga mau. Ya. Ibu Guru, supaya kita ingat cerita yang disampaikan tadi, kita nyanyi satu buah lagu yuk yang mengingatkan kita akan cerita tentang Bapak Bartimeus tadi. Adakah? Ada lah. Oh. Ayo, musik, kita nyanyikan lagunya. Ya. Anak-anak boleh ikut yuk, di rumah yuk. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh karena cinta jerih matanya, jerih matanya, jerih matanya. Oleh karena cinta jerih matanya, jerih matanya, jerih matanya. Oleh karena cinta jerih matanya. Satu kali lagi. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh karena cinta jerih matanya, jerih matanya, jerih matanya. Oleh karena cinta jerih matanya, jerih matanya, jerih matanya. Oleh karena cinta jerih matanya. Iya, jadi hari ini anak-anak harus ingat kalau kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Ya, Iya. ingat anak-anak ya, kita punya Yesus yang luar biasa. Kita berdoa dulu, ya. Nah, yuk, mari Ibu Tia berdoa. Yuk. Anak-anak ikut berdoa, menirukan Ibu Tia berdoa. Oke, anak-anak di rumah ikuti Ibu Tia ya. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami sudah melakukan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, bantulah kami agar seperti Bapak Bartimeus. Kami ingin punya iman yang kuat dan begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, bantu kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu. Supaya kami dapat menjadi anak-anak terang seperti yang Engkau inginkan. Tuhan Yesus, berkati juga papa mama kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah anak-anak. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Minggu depan sekolah minggu lagi ya.